Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Yusuf Friends. Nah, gimana nih kabarnya? Udah lama kita nggak main-main ke YouTube. Setelah 1 tahun lalu Kipot pertama yang dibawain oleh kakak-kakak cantik kita, yaitu ada Kak Anissa, Kak Ica, dan Kak Salman. Kali ini di podcast kedua, kita bakal ngobrol-ngobrol santai lagi bareng teman-teman Useful periode 2022-2023. Yeay! Nah, jadi di Kipot kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja tentang pengalaman dari teman-teman Useful selama 1 tahun periode ini. Terus juga di sini ada ketua umum, kita akan tanya-tanya nih pengalaman dia untuk mengurus Useful 1 tahun ke belakang tuh pengalamannya seperti apa gitu. Mungkin langsung aja kita kenalan langsung sama teman-teman kita. Mungkin dari Kayla dulu, boleh perkenalan dirinya. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Kayla. Aku sekarang semester 5 di jurusan Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta, dan aku kebetulan dikasih school ini tahun ini sedang mengemban amanah sebagai ketua umum yang bentar lagi juga Demis gitu. Oke, hai Kayla. Halo. Terus di sini juga ada Najwa. Mungkin Najwa bisa langsung kenalan. Halo semua, kenalin nama aku Najwa dari Ekonomi Syariah 2022, sekarang semester 3. Untuk di KC Useful sendiri menjadi staf PSDM. Salam kenal semua. Halo, salam kenal Najwa. Nah, mungkin aku juga bakal kenalin diri aku. Kenalin nama aku Umi Kulsum dari S1 Ekonomi Syariah angkatan 2021. Sekarang menjabat sebagai kepala Departemen Medikom. Nah, aku sama Kayla, kita satu angkatan. Oke. Mungkin ini kali ya, kita santai-santai aja di ngobrol ini. Mungkin aku mau tanya nih pertama ke Najwa. Nah, Najwa ini dulu kan pas maba itu kan ada ini ya, ada KSMD kayak gitu. Nah, kenapa sih Najwa milih KC atau tertarik sama KC? Padahal kan kayak banyak banget tuh kayak KSM atau UKM yang ada di UPN. Kenapa Najwa pilih KC? Oke. Sebenarnya mungkin lebih ke ya emang tertarik buat ikut KC karena walaupun udah dapet ilmu tentang ekonomi syariah sendiri atau Islam dari dosen-dosen, tapi mungkin feel-nya beda kali ya kalau bisa dapet ilmu baru lagi bareng sama organisasi ini gitu kali ya. Sebelumnya tuh Najwa tuh di SMA atau SMK-nya itu pernah ikut organisasi nggak? Pernah sih. Ikut apa kalau boleh tahu? Ada volunteer kayak volunteer kemanusiaan gitu, sama OSIS aja Kayak sih. kepanitiaan gitu ya? Ya. Jatuhnya kayak kepanitiaan gitu. Oke. Mungkin ke Kayla. Kayla dulu tuh alasannya kenapa pilih KC Useful buat dijadiin organisasi? Soalnya Kayla cuma satu doang kalau nggak salah ya, Kai? Oh iya, benar. Aku sampai sekarang cuma join di KC. Ya, jadi kalau ditanya kenapa, dulu kan gue masuk, kalau Najwa kan di tahun 2022 ya, kalau gue di tahun 2021. Nah, di tahun itu memang waktu itu gue dapet info tentang KC itu, kalau nggak salah pas lagi KSMD juga, cuma pas itu online. Karena kan waktu itu masih habis COVID ya, jadi masih belum bisa ngerasain KSMD dan PKKMB secara offline. Jadi waktu itu online. Nah, dapat nih info tentang KC. Kebetulan waktu itu ketua dan sekjen di masa itu juga lagi paparan pas KSMD. Terus sebenarnya alasannya nggak beda jauh dari Najwa ya.
kita sebagai mahasiswa ekonomi syariah, masa sih kita nggak mau mendalami ilmunya itu sendiri gitu kan. Dan kalau kita mendalaminya di organisasi kan mungkin ya benar tadi kata Nashwa, feel-nya beda. Kita bisa dalami bareng teman-teman yang mungkin punya minat sama, terus juga di sini juga kita nggak cuma belajar dari segi ekonomi syariah itu sendiri, tapi juga kita belajar tentang organisasinya langsung gitu, ngadain acara-acara yang berkaitan sama penyebaran ekonomi Islam. Jadi memang itu alasan dasarnya kenapa dulu gue milih KC gitu. Oke, berarti nggak jauh beda ya emang. Dan pasti kalau dulu tuh, kalau gue pribadi ya dulu tuh pas baru maba gitu kan lihat paparan dari kita waktu itu online ya kayak. Jadi lewat Iya, Zoom, Zoom. terus kayak oh ini udah sejalan banget nih sama ekonomi syariah gitu. Jadi kayak ya udah deh, langsung sini aja gitu. Oke. Nah, mungkin mau tanya nih, gimana sih cara ngatur waktu antara organisasi sama kesibukan kuliah? Ini kan kita kan kuliah kan emang apa ya? Apalagi kalau misalnya udah kayak menuju UAS atau UTS, itu kan pasti tugasnya banyak banget kayak bikin artikel, UPN itu kan banyak banget ya. Tugas-tugas artikel kayak gitu-gitu. Terus juga pas maba gitu kan kita juga masih kaget tuh apa namanya? Kayak tugasnya banyak. Jadi ikut organisasi juga kayak kaget gitu untuk ngatur waktunya. Nah, dulu tuh Nashwa sama Kaila tuh ngatur waktunya tuh kayak gimana? Kalau sekarang kan mungkin udah terbiasa gitu yang ngatur waktunya, tapi dulu pas awal-awal tuh ngatur waktunya gimana? Mungkin boleh dari Kaila dulu. Oke. Kalau ngatur waktu, jujur memang pas waktu maba itu sempat kesulitan ya, karena gue yakin sih pasti dirasain sih sama semua anak-anak maba yang masuk organisasi, karena mungkin waktu maba kan banyak tugas-tugas ya, tugas-tugas yang berkaitan dengan masa orientasi gitu, jadi pasti ada rasa kaget tuh. Kalau gue dulu memang pasti ada rasa kaget, dan gue dulu ngerasain banget ya kayak yang awalnya waktu liburan menuju masuk kampus tuh santai-santai, tiba-tiba pas masuk kampus karena join organisasi juga, dan uh, abis join organisasi juga tadi ya ada tugas-tugas dari masa orientasi, akhirnya banyak tuh tugas-tugas yang bertabrakan dan harus dikerjakan biar nggak mepet deadline banget gitu. Nah, caranya sih kalau menurut gue yang penting adalah kita disiplin sama waktu. Jadi terlepas kita udah ngatur waktu sedemikian rupa, kalau misalnya nggak dijalanin kan percuma juga ya. Jadi menurut gue yang penting adalah disiplin sama waktu. Jadi kalau misalnya kita udah tahu dalam hari, misalnya di hari ini kita mau ngerjain tugas apa aja dan kira-kira mana yang harus diselesaikan duluan, ya itu dikerjain gitu. Jangan sampai nunda-nunda. Terus juga buat gue penting banget bikin semacam reminder sendiri. Ini bisa diterapin sama teman-teman sesuai dengan caranya masing-masing ya. Ada yang mungkin suka nulis secara manual atau mungkin masang alarm di handphone. Tujuannya itu biar kita tahu, biar kita ingat, oh ya hari kita harus ngerjain ini, harus nuntasin ini. Jadi lebih ke reminder diri sendiri biar disiplin sama waktu. Kalau gue mungkin itu sini. Tapi lama-kelamaan juga pasti biasa kok, walaupun di awal kaget. Iya bener banget karena pas dulu kita awal masuk kan itu emang masih full online ya. Terus kayak tugas-tugasnya tuh yang emang gak keluar-keluaran tapi tuh kayak bikin video gitu-gitu dan itu pasti persiapannya banyak banget dan buat orang-orang seperti kita yang nggak apa yang nggak pede menampilkan eh wajahnya di depan kamera tuh kayak aduh malas banget nggak sih jadi kayak tugasnya tuh Benar-benar. banyak banget udah dari prodi terus juga dari univ juga waktu itu kan kita banyak juga ya kayak Iya, dari univ dari prodi gitu-gitu kalau dari Nashwa gimana? Kalau dari aku pribadi sih, ya sih awalnya agak kaget juga. Tapi dari aku pribadi sampai sekarang pun kayak masih sulit untuk mengatur waktu. Nggak tahu kenapa. Mungkin buat teman-teman lainnya kedepannya bisa kayak lebih bikin to-do list kali ya. Harus apa aja dulu yang harus dikerjain. Terus mungkin untuk tugas-tugasnya bisa lebih dicicil atau kalau ada pembagian tugas bisa dikerjain lebih awal kalau misalnya lagi ada kepanitiaan dan lain-lain sebagainya. Apa ya? Udah sih itu aja mungkin. Gitu. Soalnya
kayak pas kita awal masuk kuliah gitu ya, kayak tugasnya tuh kayak kaget sama tugasnya gitu nggak sih? Karena awal pas SMK atau SMA mungkin kita masih bisa santai-santai gitu ya, tapi pas sudah masuk kuliah tuh emang kerasa banget sih gap tugasnya tuh kayak aduh ini ribet banget gitu, kayak susah ngatur waktunya. Berubah jadi hektik seketika ya, Mi. Iya bener, kayak ih kok kayak gini sih gitu, kaget tugasnya Bener sebanyak banget. itu. Mungkin aku mau tanya aja nih, eh, dari kalian kan tadi bilang tuh kalau misalnya feel-nya kalau belajar di kelas sama dosen, terus sama di KC itu feel-nya beda. Nah, boleh dijelasin nggak sih kayak eh apa aja sih kayak bedanya gitu, pelajaran-pelajaran atau materi-materi yang dikasih sama dosen, terus sama useful, pembahasan ekonomi Islamnya tuh perbedaannya tuh di mananya gitu. Oke, mungkin dari gue dulu ya. Mungkin kalau menurut gue sebenarnya yang beda bukan dari segi lebih ke cara belajarnya aja sih. Karena kan kalau di kelas itu pasti kita belajar based on teori sama tugas-tugasnya pun juga mengacu ke teori gitu. Sebenarnya di kelas juga menurut gue oke-oke aja sih gitu. Cuma mungkin memang kalau di kelas itu kan dia lebih pembawaannya lebih lebih serius ya karena Lebih serius ya. itu tadi based on teori iya benar terus juga tugas-tugasnya gitu ya kayak bikin jurnal segala macam itu ini bagus banget gitu cuma baik lagi mungkin karena based on teori aja jadi kita kurang merasakan gitu nah kalau di kita gabung di KC Useful itu memang benefitnya itu tadi sih kita jadi belajar dengan teman-teman yang punya minat sama dan banyak juga nih proker-proker kayak misalnya kajian internal terus juga kalau mungkin yang berkaitan sama maba ya biasanya itu diajak ikut diklat ekonomi Islam seperti proker-proker yang kayak gitu tuh yang akhirnya memacu kita buat belajar ekonomi Islam secara mandiri tapi bareng teman-teman juga jadi kan seru nih saling diskusi terus juga mungkin di sana juga sering ada fokus group discussion jadi kita per grup dibagi nanti kita mengkaji suatu isu tentang ekonomi Islam nanti dipresentasikan nah itu kan juga selain kita belajar tentang ekonomi Islamnya, kita juga belajar soft skills-nya ya. Kita jadi belajar kerjasama, belajar public speaking, belajar diskusi sama teman-teman yang sebaya itu kayak gimana gitu. Terus juga di KC ini kan KC itu nggak cuma di UPN ya, tapi ada juga di kampus-kampus lain dan di atasnya itu ada FOSE gitu ya kan, ada FOSE Jabodetabek, FOSE nasional dan dari FOSE-nya itu juga kadang suka ngadain kegiatan-kegiatan yang bikin kita-kita nih yang dari KC berbagai kampus itu kumpul bareng. Kumpul bareng itu ngapain ya nggak banyak sih sebenarnya agendanya banyak banget tapi kalau untuk terkait pembelajaran ekonomi Islam sendiri ada kayak mungkin perlombaan ya kayak temu ilmiah regional itu kan kita ketemu tuh bareng teman-teman kasih lain di sana kita juga belajar bareng ada momen diskusi bareng dan juga lomba bareng jadi lomba antar kasih dari tiap kampus itu bener-bener seru banget sih. Benar, karena kalau di KSI itu ya sebenarnya bentukannya sih sama ya kayak organisasi organisasi lain kayak ada departemen-departemennya gitu. Tapi karena kita bentuknya di KSM, jadi kayak lebih fokus untuk ke keilmuannya, untuk mengkaji-mengkajinya gitu. Nah, Betul. kalau Nashwa ngerasanya perbedaannya tuh gimana antara belajar di kelas sama di useful? Jadi setuju banget sama yang perkataan dari Kak Kayla, kalau misalnya di kelas tuh kayak, ya lebih ke teori-teori dan lebih serius kali ya ininya, apa, feel-nya. Kalau misalnya di kelasnya sendiri, kan ada program kerja, kayak kajian internal, eksternal gitu dan bentuknya nggak selalu yang, seminar atau dengerin orang, jelasin materi atau apa gitu, tapi kan kadang juga ada debat atau waktu itu juga pernah ada cerdas cermat, jadi tuh kayak, bikin seru aja gitu. Tadi bener juga yang sama Kak yang, KC nggak cuma ada di UPN, ada di berbagai kampus di Indonesia dan kita bisa, apa ya, berbagi pandangan, berbagi pendapat tentang isu-isu ekonomi Islam, di Indonesia ini. Nah, bener banget. Apalagi kalau misalnya kayak acara-acara kemarin gitu yang bareng FOSE itu tuh
Seru banget ya, karena banyak banget kenalan-kenalan, terus juga nggak cuma dari kasih kita aja, tapi kayak dari banyak banget Jabodetabek tuh kayak pada datang gitu, terus kita kayak ada agenda-agenda bareng gitu-gitu, terus bahkan kita makan bareng gitu-gitu, seru-seruan bareng. Nah tapi di UPN ini sangat-sangat apa ya, sangat-sangat kayaknya mahasiswanya tuh kurang informasi dari Yusulnya ini, karena apa ya, banyak yang kalau mau masuk Yusul tuh dia masih mempertanyakan ini tuh buat ekonomi syariah aja atau dari prodi lain tuh bisa masuk gitu, karena apa ya, kayak dari beberapa temen gue itu dari prodi lain tuh kayak pada bilang gini loh, gue tadinya mau masuk KASE tapi gue kira itu buat ekonomi syariah doang gitu. Nah itu tanggapan kalian tuh kayak gimana guys? Oke, mungkin dari gue dulu ya. Kalau sebenarnya kalau ditanya kalau maksud di ekonomi Islam itu cuma buat anak-anak eksyar doang atau enggak, jawabannya udah jelas enggak ya, karena kita aja sebagai, kalau dari segi tingkatan kita itu kalau maksud di mahasiswa yang ranahnya itu FEB, di mana kalau ranahnya FEB berarti semua mahasiswa FEB itu bisa masuk jurusan apapun itu, bisa banget buat kalau misalnya nih pada penasaran gitu, ekonomi Islam itu sebenarnya belajar tentang apa sih selama ini, ternyata di Islam juga membahas nih ekonomi gitu, dan ternyata bahasannya juga ternyata sedetail itu loh. Nah itu bisa banget masuk di KASE Youthful, karena baik lagi KASE Youthful tuh sih enggak bersifat tertutup tapi malah terbuka banget buat semua gitu, walaupun memang kita belum nyampe ke ranah UKM ya gitu, tapi kalau misalnya ke ranah UKM sih oke banget nih, tapi kalau sekarang kita masih di KSM se-FEB, jadi mungkin lebih ke teman-teman FEB tapi bisa dari jurusan apa aja gitu, jadi bebas banget, siapapun boleh, mau dari jurusan apapun itu di FEB sangat boleh untuk masuk. Dan sekarang pun juga udah ada nih teman-teman dari luar jurusan ekonomi syariah di KASE. Kita ada beberapa anggota yang dari luar ekonomi syariah jurusannya. Jadi emang nggak berpatok sama ekonomi syariah doang. Bahkan kalau misal emang di luar yang beragama muslim, kalau mau belajar ekonomi syariah dan yang kayak masih mau main-main doang kayak gitu, bisa masuk bisa masuk Youthful ya, karena banyak banget kegiatan seru-serunya, bisa di gabung-gabung kegiatan antara seru-seruannya, terus juga kita juga ada belajar kajian-kajian juga gitu, jadi nggak cuma buat ekonomi syariah. Siapapun boleh masuk lah gitu. Benar. Nah, mungkin kalau tanggapan dari Nashwa gimana nih tentang anak-anak yang mikirnya Youthful tuh cuma buat ekonomi syariah? Karena setahu gue ya, dari dulu tuh kayak dari angkatan-angkatan atas tuh mereka juga pada bilang kayak gitu kan, kayak soalnya tuh banyak banget orang yang ngira tuh Youthful cuma buat anak-anak ekonomi syariah doang. Kayak dari dulu tuh kita udah diwanti-wanti kayak gitu nggak sih sama angkatan-angkatan atas, dan ternyata berlanjut sampai sekarang gitu. Kalau dari Nashwa tanggapannya gimana nih? Sebenarnya ada apa ya? Mungkin kayak orang-orang tuh masih kayak ya sih, beberapa orang juga beranggapan kalau misalnya KASE itu cuma buat eksyar doang, karena kebanyakan yang di dalam KASE-nya sendiri pun anak eksyar gitu kan. Bener. Jadi dan ada karena kayak ini juga nggak beberapa sih, orang karena mungkin mereka tahu nih di FEB kan ada jurusan ekonomi syariah, makanya dia tuh kayak ke distract gitu loh, oh ini jurusannya kayak nyambung nih, kayak berhubungan, berarti emang buat ekonomi syariah doang nih, gitu nggak sih? Kayak iya Kak, mungkin ada beberapa orang yang pandangannya kayak gitu ya. Udah apa ya? Ya mungkin orang-orang juga masih belum ini kali ya, KASE nggak tahu deh. belum apa namanya, belum tahu banyak tentang informasinya gitu ya. Iya. Jadi mereka mikirnya cuma buat ekonomi syariah doang. Nah, mau tanya nih ke Kayla. Ini kan Kayla ada 2 periode ya. Ini kira-kira tuh ada mau lanjut lagi nggak 3 periode? Enggak, Bang. Maksudnya mau nanya nih, kayak
apa sih kesulitan-kesulitan terutama di periode 1 tahun periode kebelakangan ya, karena kan Kayla yang megang Yosful gitu. Kira-kira ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang dialami Kayla? Karena kalau dilihat-lihat tuh Kayla happy-happy aja gitu, kayak senang-senang aja ini mukanya gitu. Ada nggak sih kesulitannya? Kalau dari muka seneng, kalau dibaliknya nggak tahu, nggak ada yang bercanda-bercanda. Happy terus kalau gue alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin kalau kesulitan, mungkin kalau kendala ya, karena lebih banyak dirasakan memang ketika ada di posisi teratas ya pasti gitu. Apalagi kan kalau di tahun lalu gue itu cuma megang departemen, gue sebagai wakadep keilmuan, dan sekarang gue megang keseluruhan nih KC. Jadi mungkin waktu di awal ya kesulitannya itu adaptasinya, karena yang jelas pasti kalau kita pindah posisi nih dari yang awalnya kita cuma megang satu lingkup, terus kita akhirnya megang lingkup lain yang lebih luas, itu pasti akan ada masa transisi yang susah kan. Oh ternyata harus lebih merhatiin yang lain juga nih, jangan cuma merhatiin ke satu bagian aja. Itu kan mungkin kalau gue khususnya di situ ya, waktu gue kemarin naik jadi ketua umum di awal periode. Sedangkan kalau di tahun lalu kan, di tahun lalu juga gue megang keilmuan sebagai wakil kepala departemen, di atas gue masih ada kepala departemennya gitu. Jadi transisi kesulitan utamanya waktu terutama di awal periode ya, itu kayak gitu sih. Jadi lebih ke kesulitan adaptasi aja antara posisi tahun lalu sama posisi sekarang. Ya karena yang tahun sebelumnya lu jadi wakadep itu kan pasti atasnya masih ada tumpuan ya gitu, masih ada yang kayak buat nanya-nanya gitu. Sebenarnya sekarang juga pasti masih ada buat nanya-nanya sih ya, tapi kayak dari anak-anaknya ini bertemunya tuh semua ke Kayla gitu. Mungkin tanggung jawabnya itu kali ya yang besar. Nah kalau dari Nashwa, 1 tahun kebelakangan ini ngerasainnya apa nih di KC? Apa ada kesulitan atau ada kendala atau ada apa gitu? Apa yang Nashwa rasain 1 periode ini? Ya pasti ada up and down-nya ya, Kak. Apa ya? Sebenarnya ya itu ini sih karena baru pertama kali mungkin megang proker, jadi kayak ya ada beberapa kesulitan lah di situ. Bener. Ya tapi yang senangnya juga ada ya. Senangnya pasti lebih banyak yang senangnya dong ya. Ya. Nashwa. Kok ada iya sih, ini kok ya, patut dicurigakan ini. Nah, kok udah. Kayak ini kan apa tuh namanya proker dari KC kan ya bisa dibilang cukup banyak lah ya. Nah, dari 1 tahun periode ini, kira-kira paling suka kalian berdua tuh di proker apa? Dari siapa dulu nih? Dari gue dulu atau Nashwa? Boleh Kayla dulu. Proker yang paling disukai apa ya? Paling sebenarnya banyak banget. Atau yang kayak paling berkesan ini, wah ini pasti diinget terus sih gitu. Yang diinget terus ya itu momen-momen sebenarnya ini proker fungsional ya, tapi bisa dibilang ini nyebut 2 boleh kan? Kalau cuma 1 doang nggak adil nanti. Boleh. Oke. Kalau yang pertama itu adalah proker-proker fungsional ini sih Wirus sih. Kenapa? Karena di kewirausahaan itu kan kita juga karena belajar. dia keluar terus ya. Bener banget. Kita waktu itu nonton ini ya, jadi Nobay waktu itu ikut jasa Nobay. Iya, seru banget sih. CFD kita berapa kali sempat CFD-an bareng ya Mi ya waktu di HI itu kan. Bener. Itu seru banget itu sekalian jalan-jalan, sekalian nyari duit juga, tapi belajar berwirausaha secara mandiri juga tuh secara nggak langsung. Terus yang kedua itu udah jelas kita tahun ini jadi tuan rumah musyawarah regional, itu bisa dibilang salah satu hal baru ya buat Yusful sendiri juga, karena Yusful kan sebelumnya belum pernah nih jadi tuan rumah acara regional, dan di situ kita bener-bener belajar buat jadi tuan rumah acara regional tuh biar acaranya bisa wow dan bisa berkesan nggak cuma buat kita doang, tapi buat teman-teman KC dari KC lain di Jabodetabek itu seperti apa, itu juga termasuk hal yang berkesan ya, apalagi kita akhirnya nih kampus kita didatengin sama teman-teman KC lain gitu, seneng banget. Padahal sih. Yosol itu belum lama ya, maksudnya kayak mungkin
lebih banyak yang udah lama umurnya, tapi Benar Yusful banget. tuh dikasih kesempatan di tahun keempat ini ya kalau nggak salah ya. Iya benar, kan berdiri 2019 tuh. Mama jangan berisik. Kalau dari Nashwa, kira-kira proker apa yang paling berkesan nih? Mungkin ya Kak, jadi panitia di ISID musyawarah regional yang cakupannya KSEI se-Jabodetabek, dan kita jadi tuan rumahnya yang ya banyak belajar juga sih dari kepanitiaan di musyawarah regional itu juga. Bener, dan di musyawarah regional tuh kita banyak banget ketemu orang-orang hebat nggak sih? Kayak kalau Iya, mereka ngomong bener tuh banget, kayak Kak. nggak cuma asal ngomong gitu, pasti ada nilainya. Jadi kayak, aduh gila, Bener keren banget. banget. Keren banget gitu ngeliat-ngeliatnya. Nah, apa namanya? Ini mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir aja kali ya. Ini kan kita udah mau demis nih, dan pasti ada regenerasi yang baru. Nah, boleh dong kasih saran-saran buat kepengurusan periode selanjutnya. Waduh, sedih nih tiba-tiba ya. Nah, aduh, kita bulan ini mubes. Iya ya, kita dikit lagi mubes sudah tinggal menghitung hari nih. Jadi iya benar, kita bentar lagi udah berganti kepengurusan. Mungkin kalau dari gue ya, gue sebagai yang megang periode tahun ini, gue tentunya berterima kasih banget nih ke teman-teman yang udah setia menjaga KSEI sampai menuju akhir periode Tepuk ini tangan gitu ya, Nashwa. tahun 2023. Iya, terus juga mungkin pesan gue buat untuk periode selanjutnya, tolong yang baik-baik dijaga, dan yang mungkin di tahun ini masih kurang bisa diperbaiki dengan ide-ide gila kalian. Ayo guys, untuk yang jadi pengurus tahun depan, keluarkan ide-ide gila kalian. Jangan takut untuk Wow. berpendapat, jangan takut buat, kalau kalian punya ide, misalnya hal itu baik untuk KSEI School, kenapa nggak dijalankan gitu. Jadi nggak apa, keluarin aja ide gilanya, jangan takut-takut. Dan semoga kalau lebih baik pasti kita bersama berharap Yusful lebih baik ya, dan semoga itu tadi Yusful bisa semakin terbuka untuk semuanya. Buat dari gue itu semasa untuk kalian. Dan semoga nggak ada lagi ke depannya kayak orang-orang ya, maksudnya kayak anak-anak FEB yang kira tuh bukan cuma ekonomi syariah doang yang bisa ikut gitu. Terus juga gue ngerasa tahun ini tuh kayak lebih apa ya, lebih bangun sih KSEI-nya, karena kalau dilihat-lihat kayak lebih apa ya, kita tuh dari kemarin udah banyak ikut lomba gitu kan, terus juga banyak anak-anaknya yang alhamdulillahnya tuh kayak bawa piala gitu. Itu tuh bener-bener ada kemajuan sih kalau menurut gue dari tahun sebelumnya. Iya benar, semoga tahun depan prestasinya nambah ya. Amin ya Allah, amin, amin. Dan dapat sekret ya. Amin ya Bismillah, Allah. ya Allah. Itu pengen banget sih. Kalau dari Nashwa gimana? Pesan-pesan untuk teman-teman yang akan melanjutkan ke periode depannya. Atau Nashwa mau lanjut? Boleh. Apa ya? Mungkin mau bilang makasih dulu sama kakak-kakak, abang-abang yang sedih. apa ya? Sedih banget sih. Yang iya, maksudnya gue banyak belajar banget dari kakak-kakak dan abang-abang lainnya tentang organisasi tentunya, dan lainnya mungkin apa ya, semoga KSEI School kedepannya bisa lebih sukses lagi, lebih cemerlang lagi. Amin. Terus banyak anggotanya. Amin ya Allah. Amin, sama amin, amin. mungkin lebih dikenal lagi di fakultas gitu aja sih. Amin. Oke, amin ya Allah. Mungkin yang terakhir untuk closing statement dari Ibu Ketum. Gimana nih? Closing statement. Ayo kita mengajak sahabat-sahabat Yusful ini untuk join KSEI. Oke, buat teman-teman semua, balik lagi tadi udah disebut di awal ya, kalau KSEI jangan mentang-mentang namanya kelompok studi ekonomi Islam cuma buat teman-teman XR, enggak juga. Semuanya boleh masuk ke KSEI, siapapun itu.
Karena di sini kita bener-bener belajar bareng, nggak cuma belajar tentang Excel-nya aja, tapi belajar berorganisasi, belajar cara berkomunikasi antar manusia itu yang baik seperti apa ya kan. Karena kalau kita nggak tahu cara berkomunikasi dengan manusia, antar manusia dengan baik itu kayak gimana, itu fatal banget nih buat teman-teman gitu ya. Jadi buat teman-teman, ayo jangan lupa masuk KC Useful, jadi pengurus, karena nggak bakal ada ruginya. Gue yakin teman-teman bakal ngerasain banyak banget dapat relasi. Tadi disebut juga ya tadi kalau kita Bener, suka ada relasinya acara banyak. bareng kasih lain, banyak banget ajang-ajang kita buat ketemuan nih, ngumpul sama teman-teman kasih lain gitu. Itu kan ajang emas buat kalian belajar bareng nih, buat belajar bareng di luar kelas, tapi ilmunya dapat, sosialisasinya juga dapat gitu. Jadi buat teman-teman semua, ayo masuk kasih Expo, ditunggu kalian melanjutkan di tahun 2024 dan seterusnya. Oke, terima kasih Kaila, terima kasih juga Nashwa. Mungkin K-Pods hari ini itu aja, dan insya Allah bakal ada K-Pods lain. Nanti kita akan membahas tentang pembahasan yang seru-seru lagi. Mungkin mau ngucapin terima kasih banyak untuk Kaila dan Nashwa yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing sama gue di K-Pods hari ini. Mungkin itu aja dari gue. Jangan lupa join Kasey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.